sweet dulu. Biar apa aja. Sweet aja biar adil. Loh, 3 kali dong, 3 kali. Oke. Ya. Siapa nih? Nopal. Oke, silakan Nopal. Sebelum mulai mari berdoa terlebih dahulu untuk akan kita masing-masing doa mulai. Doa cukup. Oke, terima kasih ya Nopal udah memimpin doa. Kemudian sebelumnya kalian udah tahu nggak kita bisa mau ngapain? Belum tahu. Belum tahu. Oke, anak belum tahu. Jadi kita di sini nanti itu mau konseling, namanya konseling kelompok gitu lah. Kalian ada yang udah pernah buat konseling kelompok? Sudah. Dan sudah apa namanya? Sama yang mahasiswa PP PPG. PPL. Oh, Nanti kamu udah pernah ya? iya. Udah pernah, yang lain belum ya? Belum. Oke. Jadi ada berapa yang udah tahu konseling itu apa? Tapi kalian udah tahu gak sih kayak konseling itu apa? Konseling itu ngapain gitu? Rincinya belum tahu sih. Cuma gambarannya aja. Gambaran kasarnya gitu ya. Nanti bakal ibu jelasin apa itu konseling, terus gimana sih konseling itu. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Ibu mulai dulu nanti perkenalannya. Jadi kenalin, nama ibu Nailil Fitria Lutfiana, bisa dipanggil Nelly, panggilan saya. Kemudian saya dari Universitas 11 Maret Surakarta, dari prodi bimbingan dan konseling. Nah, mungkin kemudian bisa kalian lanjutkan kenalannya. Jadi siapa? Tipe. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Gusari Bagasiapani. Ya, Panggilannya? Deba. Deba. Ya. Terus dari kelas apa dan mungkin hobinya apa nih? Jadi saya dari kelas 10 11. Ini Roblox. Hobi itu ya Apa Roblox? bermain game. Biasanya main game sama kadang gitu kayak olahraga. Olahraga lebih spesifiknya mungkin ya. Ya itu kadang lari, renang, push up, sit up gitu. Calon atlet nih. Oke, lanjutnya Mbak. Kenapa nama saya Prinseswa Kusila, bisa dipanggil Sal dari kelas 10. Kalau bisa itu biasanya saya bisa biasanya keseharian saya ngapain tahu. Oke. Gambar apa? Jadi saya mau dikerjain pertama dengan Indonesia. Lulusannya bisa saya lulus atau tidak. Keren. Kemudian saya alumni sendiri jadi dipanggil Anda. Saya memasak. Keren. Sama. Masak dan model. Beneran kan? Tapi cocok loh model. Emang model. Bisa sekolah gitu jadi model gitu. Iya, di luar juga. Lomba Kak, ikut lomba. Keren banget. Keren. Terus Kalau saya Muhammad Ibrahim Rizabello, dipanggilnya Ibra, nama hobinya main bola. wah, keren. Oke, lanjutnya Noval ya. Perkenalkan, nama saya Noval Emerald Kevin Pamana, biasanya dipanggil Noval. Atau kadang juga ada yang manggil Emerald. Wah, Emerald. Iya. Enaknya dipanggil apa kalau Mas Yasin? Noval aja. Noval aja. Oke. Hobinya apa? Hobi saya sama kayak Ibra, kayak bermain badminton. Jadi sering main bareng. Dan nah itu Akhirnya masalahnya. sering main bareng. Oke, karena kita sudah perkenalan satu sama lain, selanjutnya Ibu akan jelasin terkait apa ya? Terkait buat konseling kelompok ini tadi apa? Jadi konseling kelompok itu salah satu layanan konseling dari terkait tugas dari BK. Jadi kalau BK itu kan ada bimbingan sama konseling. Nah, bimbingan itu yang biasanya BK lakukan ketika masuk kelas itu salah satu yang bimbingan dari guru BK. Nah, selanjutnya kalau konseling itu lebih ke tingkatannya agak beda. Jadi kalau bimbingan kan lebih kayak ngasih materi gitu ya. Jadi kalau konseling itu lebih membahas masalah secara pribadi, secara lebih kayak
lebih emosional gitu, tingkatannya kayak lebih tinggi daripada bimbingan. Nah biasanya kan ada konseling individu, itu konseling yang kayak one by one gitu sama konselor sama konseli gitu ya Kak bahasanya. Kalau konseling kelompok itu jadi kayak kita bareng-bareng punya masalah kurang lebih yang masalahnya sama, terus kita bahas sama-sama gitu. Jadi nanti biar masalah satu sama lain itu juga sama-sama terbahas gitu. Jadi itu gambaran dari konseling kelompok. Nah jadi untuk tujuannya nanti konseling kelompok supaya masalahnya kan dapat diselesaikan itulah ibaratnya. Nah kalian nanti kan akan berperan sebagai konseli yang nanti akan bercerita masalah kalian, sedangkan di sini ibu sebagai konselor. Di sini peran ibu itu enggak yang memberikan solusi, tapi ibu akan mendorong kalian buat menemukan solusi yang sesuai nih yang bisa diterapkan gitu. Kemudian setelah itu di sini kalian tidak perlu nih kayak khawatir masalah kalian akan bocor ke orang lain atau siapa, karena emang konseling ini kita lebih ditekankan supaya kita menjaga rahasia dari masalah dari konseling di sini. Jadi kalian tidak perlu khawatir jadi rahasia masalah kalian itu terjamin gitulah ibaratnya. Nah kemudian di sini ibu harap kalian bisa kayak terbuka menceritakan masalah kalian, terbuka buat bisa lebih dinamis lagi gitulah, kayak lebih aktif buat tanya ke teman misal masalahnya apa gitu. Nah kemudian mungkin dari salah satu asas-asas konseling, salah satunya tadi kerahasiaan, keaktifan, terus saling terbuka gitu. Kemudian jadi kita sepakati dulu ini nanti kurang lebih waktunya itu 45 menit sesi konselingnya. Nah kemudian kita sepakatin buat peraturan-peraturannya apa aja yang boleh dan apa aja yang nggak boleh dilakukan ya. Misal kayak selama sesi konseling kita nggak boleh makan gitu, jadi biar nggak ke distract sambil makan gitulah. Terus mungkin nanti kalau ada yang mau izin nanti bisa angkat tangan dulu, minta izin mau ke toilet gitu. Kemudian kalau mau mengusulkan pendapat itu bisa angkat tangan dulu, jadi nggak menyela teman-teman yang lain gitu ya, kita sepakati gitu ya. Iya. Oke. Kemudian biar biar kerahasiaan kita terjamin nih, ibu ada ikrar konseling yang kita baca bersama-sama ya. Jadi nanti ibu iringi lah gitu. Jadi ibu dulu, nanti kalian bisa mengikuti. Tangannya bisa gini ya. Saya berjanji ya, bersumpah ya. Oke. Ibu mulai ya. Saya berjanji. Tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain. Dan apabila kami melanggar, maka kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Ya, jadi kita sudah janji nih kalau masalah yang akan kita bahas nanti tidak dibocorkan ke pihak lain, oke? Oke, jadi kalian udah siap belum buat ke mungkin tahapan selanjutnya buat cerita masalah? Sudah siap? Oke, kalau udah siap nih kita mulai tanya dulu masalah siapa yang mau diceritakan. Dari siapa dulu? Satu-satu ya nanti ya yang cerita. Oke, mungkin dari Nova dulu. Ya, kalau masalah pribadi saya sendiri itu ya mungkin masalahnya tentang konsistensi ya. Istiqomah cara istilahnya. Konsistennya dalam hal apa nih? Konsistennya itu dalam hal belajar. Susah sekali konsisten dalam hal belajar itu ada distraksinya itu banyak sekali. Seperti lelah, juga pengen main HP, terus juga ada orang lain yang menghubungi, misal penting sekali dan nggak bisa diundur, jadi ke distract belajarnya. Terus juga cakupannya nggak hanya belajar saja, tapi misal konsistensi dalam kehidupan sehari-hari.
misal bangun pagi dan lain-lain seperti itu. Jadi dalam hal konsistensi ya, Iya. yang sangat mengganggu itu ya. Oke, dari Mas Apal itu masalahnya teman-teman. Terus kemudian dari Mas Indra, Jadi saya bikin itu ya mendapatkan kalau kita kan sebagai pelajar kan saya itu ikut berbagai organisasi dimana itu kegiatannya kan pasti harus bertambah dengan schedule pribadi yang kita kan udah schedule pribadi kan itu kan udah dari awal gitu. Nah, tapi kalau kita mengerjakan kegiatan kan itu artinya kita harus berjalan biasa kan itu cara manage-nya skala prioritas karena kita belajar pribadi atau prioritas pribadi kan itu bisa kita sesuaikan lagi dengan ya skala organisasi dengan lain itu kan kita udah ngatur gitu ya dan semuanya dan kita nggak bisa berubah. Nah itu yang kayak ya gimana biar dua-duanya itu saling sama gitu, iya, balance sama, gitu. iya. Oke, berarti terkait skala manajemen antara organisasi sama kegiatan sekolah gitu ya. Oke, mungkin dari Mbak siapa lupa aku, Mbak Aya. Oke. Kalau saya juga masalah teman saya tuh seperti susah Apa nih? kalau diajak kerja sama tuh susah gitu. Misal dia dibilang di Jawa tapi dia meninggalkan tanggung jawab tersebut, terus kalau di itu tuh biasanya suka malah marah gitu. Apa tuh? Mungkin siapanya kita rahasiakan ya, dan jaga rahasianya. Oke, jadi terkait masalah temen ya, yang suka hilang-hilangan buat tugas gitu ya. Oke, susah sih kalau harus menghandle apa yang jadi itunya ya, apa yang jadi yang harusnya pekerjaan dia yang harus tahu handle gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin Mbak siapa lupa saya? Syifa. Mbak Syifa. Oke. Kalau saya lebih ke sebenarnya terlalu yang dari pemerintahan dalam Dipikirkan. apa ya kayak harus takut sekolah misalkan Jadi lebih kayak overthinking ya. Jadi hal-hal kecil itu malah Mbak pikirkan gitu ya. membuat diri Itu mengganggu terkait jadi semua hal kayak kecampur gitu ya Mbak. Oke. Mungkin dari selanjutnya Mbak siapa tadi? Oh, Mbak Shalom. Oke. Itu mempengaruhi nilainya loh pas PAT kemarin. Mempengaruhi nilainya. Aduh. 50%. Diskon. Yang lain gitu. Berarti itu kayak time management buat mengatur belajarnya gimana, terus kita yang lain gimana gitu ya. Selanjutnya Mbak siapa? Lupa. Deba. Oh, Mbak Deba. Oh, iya. Jadi kalau saya tuh kurang lebihnya sama kayak Shalom ya, cuman mungkin beda dikit. Jadi sebenarnya saya itu kayak kesusahan dalam mengatur waktu juga, kayak banyak malesnya gitu. Terus juga saya tuh nggak belajar kalau besoknya nggak ulangan. Kalau misalnya besoknya ulangan juga kadang nggak belajar. Jadi kayak apa ya gitu deh. Jadi kayak males aja gitu. Terus juga di rumah kan ada beberapa kerjaan juga kan. Nah itu saya ngerjain itu juga. Terus kadang juga apa namanya kan saya join organisasi juga jadi kayak bagian itu kadang itu kayak gak teratur aja gitu pekerjaan rumahnya makan
sebagainya tuh kayak gak jelas. Berarti kayak sama kayak Mbak Salom tadi ya, buat apa namanya time managementnya juga kurang, terus juga tadi buat belajarnya juga pakai SKS ya, sistem kebut semalam ya. Setuju. Jangan Kita semua yang semua pakai SKS. Oh, Kita semua pejuang SKS. belajar kalau mau ujian aja gitu. Yeah. Oke, karena teman-teman semua tadi udah menceritakan masalah yang kalian alami nih, kita mau sepakati mau membahas masalah siapa yang nanti yang menurut kalian urgent nih. Ayah beneran Siapa nih? ini beneran ayah. Oke, satu nih, kita tanya pendapat satu-satu, mungkin dari Deba. Ayah aja, Salom. Ayah mau siapa? Letra, oke. Indra. Ayah, oke. Karena semua setuju buat cerita masalah Mbak Ayah nih. Mungkin Mbak Ayah bisa ceritakan lagi nih biar teman-teman yang lain juga kayak lebih fokus gitu ke ceritanya Mbak Ayah nih. Ya, jadi saya tuh punya teman yang sangat susah sekali diajak untuk kerja sama. Misal ada kerja kelompok atau pokoknya Iya. itu sangat susah sekali terus kalau diberi tanggung jawab itu hilang-hilangan, tidak mau mengendalikan tanggung jawab yang sudah diberikan. Ya. Itu teman sekelas atau gimana Mbak? Atau mungkin teman dari, mungkin ini dalam rumpun organisasinya Mbak Ya, Ayah? di sini. Oh, dalam rumpun organisasi gitu ya. Mungkin seberapa mengganggu sih itu masalah teman Mbak itu kalau nggak ada kabar gitu? Kayak mengganggu banget nggak Mbak itu kalau menurut Ayah? Mengganggu sih, karena memang dia diberi tugas yang memang susah dan tidak dikerjakan, ya itu menyangkut kita semua, tapi jadi terulur waktunya. Oke. Kalau mau jalan boleh loh, kalau mau ikut tanya juga ke Mbak Ayah gitu. Kalau boleh menanggapi. Iya, gimana tuh Kak? Sebenarnya itu kalau pendapat pribadi saya ya mengenai beberapa orang yang seperti itu tuh yang pertama tuh kalau cara saya sendiri dalam memahami mereka ya, itu tuh harus tahu faktor mereka itu nggak bisa itu kan apa. Oh iya, boleh dicari tahu. Ya, dicari tahu dulu. Sampai benar-benar oh iya benar ternyata mereka nggak bisa karena ini karena ini. Ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut bukan karena itu adalah kepribadian mereka, tapi karena keadaan mereka yang seperti itu. Oh, yang bikin dia Ya, kayak yang bikin udah mereka hilang gitu. ya hilang, entah ada masalah, entah mereka emang sedang sibuk, entah ada satu tujuan yang benar-benar harus dilakukan, target masa depan yang harus dilakukan, Oh iya. sehingga mereka tuh kesulitan dalam mengatur skala prioritas itu. Karena seperti halnya toples yang diisi batu, kalau batunya diisi yang gimana ya bukannya lupa ya pokoknya itu kayak toples yang ada ngisi batu kecil dari kecil ke besar, itulah kayak gitu. Kalau misalnya kita ngisi yang kecil dulu terus nanti masukin yang besar, nanti yang besar itu nggak bisa masuk. Tapi kalau kita masukin yang besar dulu baru yang kecil, itu yang lain pasti bisa mundur. Gitu. Iya, mungkin dari sarannya Mas Nopal tadi kan, dari sudut pandangnya Mas Nopal, mungkin si anak itu lagi ada suatu masalah yang lebih urgent ya gitu. Mungkin nih Mbak Ayah, aku mau tanya terkait, menurut Mbak Ayah masalah itu kayak dari range antara 1 sampai 10 nih, menurut Mbak Ayah kayak di angka berapa itu? Range angkanya gitu. Kalau yang 10 itu kayak sangat mengganggu gitu. Kalau yang 1 tuh kayak ya biasa aja gitu. Tengah-tengah ya. Oke. Karena kan kayak ya nggak terlalu tinggi banget, juga nggak yang rendah banget gitu ya. Oke. Kan tadi menurut Mbak Ayah dari skala 1 sampai 10 di angka 6. Jadi kayak antara mengganggu sama nggak mengganggu. Nah, oh iya, itu menurut Mbak Ayah tuh kayak mengganggu banget nggak?
ketika dia kayak ikut bantu nih, ikut ngerjain tugasnya tuh, itu mungkin gimana sih perasaan Mbak Aya gitu waktu kayak mungkin waktu ketika dia ikut membantu gitu, nggak yang hilang gitu. Seneng. Kayak oke, oh tugas selesai semua, kita tinggal oke aja mikirin yang lain, masalah selesai. Waktu itu biasanya orang kayak gitu tuh munculnya waktu dia mau selesai. Emang orangnya kayak gitu juga? Kalau yang pengalaman saya tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ini udah jadi tugas buat untuk tugas sekolah, nah itu kan kayak kita buat masalah dan sebagainya kan udah pasti kan sebetulnya kita berbeda beda materi, ada yang semesta, ada yang buat komputer, sebagainya. Nah itu tuh kadang yang kita berikan sebenarnya tidak sesuai. Apalagi kita kayak ya punya ekspektasinya itu tinggi dengan hasil kerjaan mereka gitu. Jadi ya kayak percuma aja gitu kalau menurut saya, soalnya kan kayak banyak banget gitu beberapa orang tuh yang disalahin tanggung jawabnya. Jadi ya kayak dia tuh ngerasa dia udah ngerjain dengan benar, dengan cepat, dan dia ngerasa ada yang kurang, tapi teman-temannya mau bilang itu kurang tuh kayak dia udah kayak udah gak mau karena dia udah merasa udah Yang bener. ya kayak udah paling benar gitu. Oh gitu. Dia rasakan kalau dia itu salah. Tapi ini satu orang yang sama atau enggak nih? Beda orang. Ya, Beda mungkin beda yang dimaksud gitu lah ya. Oh ya, aku mau tanya lagi sama Mbak Aya terkait buat ini. Mbak Aya pernah nggak sih kayak menghubungi, tanya ke orangnya tuh kayak, kamu kenapa kok tiba-tiba nggak bisa dihubungin, itu kenapa? Mungkin kan kalau di sekolah kan sering ketemu tuh, pernah kayak papasan ketemu terus tanya gitu nggak Mbak? Sering. Terus kayak gimana respon dia tuh, kayak apa emang lagi ada sesuatu yang nggak bisa ditinggal atau gimana? kayak gimana ya Kak? Kayak masalahnya tuh alasannya tuh alasan aslinya tuh nggak itu gitu. Dia tuh nyebutin 1000 alasan, tapi di antara 1000 itu nggak ada yang asli. Alasannya banyak gitu ya. Iya. Terus kan kata kalian apa namanya banyak alasannya itu. Nah terus respon kalian gimana setelah dengar kayak alasannya inilah itulah, atau emang udah ya udah gitu? Tapi kalau dari saya itu kan kalau kita nambahin alasan sekali 2 kali kan nggak apa-apa kan. Iya. Tapi itu lama-lama kalau dia nggak ngerjain tanggung jawabnya terus dengan alasan yang bisa kita tebak polanya kan pasti lama-lama kepercayaan kita dengan orang yang kita maksudkan kayak hilang, nggak percaya 100%, kan jadinya kayak ragu terus kayak jobnya dia tuh kita ragu emang bisa ngerasain atau enggak. Nah, itu jadinya ya kayak ada yang tiba-tiba jobnya ada yang berubah, terus ada yang ini memang nggak dikasih job yang berat, itu kan seharusnya kan kayak gitu ya emang harus menyesuaikan sama skillnya, tapi kan kita juga harus melihat kondisinya. Kalau orang yang emang skillnya bagus dibebani banyak tugas kan juga nggak mungkin bisa maksimal itu. Masih katakan tadi kan udah tahu kayak alasannya si orangnya apa, alasannya beda-beda itu ya. Nah mungkin ada kayak udah pernah kayak ditegur gitu Bu? Kayak udah ditegur kayak gimana tuh, kayak misal negurnya kayak bareng-bareng gitu apa gimana? Dari teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin dari masalah Mbak Aya terkait mungkin entah ditanyain apa alasannya apa gitu, terus mungkin apa gitu. Ada yang mau tanyain ya? Gimana Mbak? Kalau saya sih lebih ke kalau orang-orang yang sudah kayak tadi itu sudah bikin alasan lebih dari 5 kali dan itu alasan sudah sekolah, itu memang sudah kebiasaan, itu memang harus kasih sanksi yang kayak benar itu hal gitu. Karena dari
pendekatannya gimana gitu ke anaknya gitu. Oke, tadi ada salah satu solusi dari Mbak Shalom buat Mbak Aya, mungkin bisa cari pendekatan yang lebih gitu yang buat si anaknya itu nyaman gitu, kayak dirangkul gitu lah ibarat kata ya Mbak. Oke, karena tadi Mbak Aya udah ngasih solusi nih, dan teman-teman yang lain ada nggak sih kayak solusi yang mungkin bisa Mbak Aya terapin? Ya gimana Mas? Itu sih. Lupa. Itu sih Kak, seperti yang saya bilang tadi, kita kalau misal kita nggak tahu faktornya, kita nggak akan bisa selesaiin masalahnya. Intinya nyari Iya, faktornya kenapa gitu. nyari faktornya kenapa. Kalau dia malas, kalau dia faktornya adalah memang pemalas dan kebiasaan, ya otomatis penyelesaiannya adalah berupa sanksi. Kayak Iya. selalu mendapat sanksi Iya. apa. Tapi kalau hal lain, misal masalah keluarga, misal masalah diri sendiri, sakit dan lain-lain, itu kan berarti kan tetap kita berikan sanksi, tapi kan ada pemakluman ya, pengurangan gitulah, memaklumi, walaupun sanksi harus tetap diberlakukan. Kalau menurut saya seperti itu. Soalnya saya juga pernah menemukan orang seperti itu. Ketika ditanya alasannya adalah ini itu, padahal alasannya kita bisa menebak sebenarnya itu alasannya nggak itu. Ada yang ditutup. Jadi kayak sengaja menutupi. Kita merasa ada hal yang ditutup. Setelah digali-gali, ternyata memang ada masalah. Dan orangnya nggak mau mengungkapin ke saya sendiri. Kita butuh perantara, mungkin kita juga butuh perantara orang lain yang dekat dengan dia. Buat nanya Iya. kenapa gitu. Soalnya dulu juga saya seperti itu, kayak dia tuh nggak ngungkapin ke saya sendiri, tapi ngungkapin ke yang lain, yang lebih dekat. Jadi kayak nanyain ke teman dekatnya nih, kenapa nih alasannya nih anak kayak gitu ya. Kayak itu bisa ada salah satu dari solusinya Mbak Aya, mungkin bisa tanya ke teman dekatnya atau mungkin Mbak. Kalau mungkin dari yang lain ada solusi buat Mbak Aya, mungkin dari Deba. Jangan main film. Buat Mbak Aya mungkin bisa biar Mbak Aya nggak kayak kepikiran sendiri gitu, biar solusinya dapat gitu, biar gimana caranya. Kalau dari saya pribadi sebenarnya belum ada ya, maksudnya belum kepikiran, tapi saya setuju sama solusinya kayak Mas Shalom gitu, kayak kasih sanksi maksudnya. Kurang lebih sanksinya kayak gimana itu, biar kayak tadi kan kalau diberi sanksi mungkin orangnya bisa malah lebih menjauh gitu. Gimana kepikiran ya, kayak mungkin sanksi yang pas itu kayak gimana? Sangat mencari kesesuaian itu. Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin tadi kan katanya Shalom sama Nopal Iya. tadi diberi sanksi gitu ya. Mungkin biar si anaknya juga nggak makin hilang-hilangan gitu. Apa nih kira-kira mungkin kesesuaian sanksinya tuh apa? Contoh sanksinya dimasuki ke barak militer saja. Kayak PKDM itu ya? Iya, itu berpengaruh Pak. Saya juga pernah ke barak militer dan itu seru sekali. Ya, itu berubah diri kita sendiri. Awalnya nggak disiplin, pemalas jadi orang yang disiplin, orang yang peduli. Seperti itu sih. Soalnya orang yang seperti itu dicontohkan sama ayah itu kan jiwa sosialnya itu, jiwa kepeduliannya terhadap orang lain dan orang itu rendah. Dia kayak tujuan masuk ke OSIS-nya itu tujuan masuk ke misal organisasi OSIS atau enggak misal instansi sekolah, tujuan masuknya itu kayak terpaksa gimana gitu ya, awalnya. terpaksa. Ya bisa tadi ke barak gitu, dibawa ke barak Iya, gitu ya. setuju Kak, saya. Oke, mungkin dari Ida atau siapa? Solusi lain mungkin kan tadi yang ketiga tadi udah ngasih solusi, diberikan sanksi gitu ke anaknya gitu. Gimana sih biar Mbak Aya yang bisa Mbak Aya lakuin menghadapi anak kayak gitu? Kalau dari saya sanksinya masih kayak gak ada yang bisa. Iya, Kalau menurut saya Panjang.
kayak gitu itu lebih baiknya itu adalah tingkatan solusi. Jadi ya hanya misal dengan pendekatan dan lain-lain, tapi kalau kita dengan caranya dengan itu aja kita nggak bisa nentuin level dia nggak ada jiwa tanggung jawabnya ini seberapa atau dia masih seberapa. Atau kayak gitu kita mendapatkan informasinya kan juga lebih susah kan kalau kita nggak ada informasi. Kalau menurut saya itu solusinya itu ada beberapa tingkatan dan memang itu udah disesuaikan dengan kriteria-kriteria suatu masalah itu. Misal kalau tadi kan ada solusi tentang pendekatan dan sebagainya. Nah itu sebenarnya solusi ini tuh lebih mudah untuk dipatahkan, untuk di counter dengan yang orang yang bersangkutan. Karena apa? Kalau kita melakukan pendekatan itu kan tergantung dengan cara kita masing-masing. Di mana itu kan belum pasti orang tersebut itu menerima. Kenapa? Karena kita kalau mau membujuk seseorang kan pasti kita harus tahu nih orangnya itu kayak gimana. Sedangkan kalau orangnya yang kurang-kurangan kan otomatis kita nggak tahu kan kebiasaannya atau yang lain-lain itu kayak gimana. Bagian dia mungkin, nah itu kan yang jadi titik masalah di masalahnya ayah ini. Kalau menurut saya itu solusinya ya emang dari kita sendiri itu ya kita hanya bisa mengingatkan. Kalau menurut saya kita hanya bisa mengingatkan. Kalau emang itu tingkatan paling bawah itu kalau menurut saya ya emang mengingatkan. Kalau enggak, kalau kita membiarkan justru malah dia semakin jauh lagi, semakin semena-mena. Kalau menurut saya ya itu mengingatkan. Terus kalau enggak gitu kita tanya lagi ke teman-teman yang lain. Kalau menurut kalian itu kita cari solusi bareng-bareng. Kalau misalkan kita sepakatnya karena kan itu mengganggu ya, dampaknya kan tidak hanya untuk satu orang aja, tapi kan untuk banyak orang. Jadi kan kita perlu pendapat teman-teman yang lain jadi solusinya kayak gimana. Jadi ya mungkin solusi yang paling pertama ya memang kita harus berkomunikasi dulu sama kliennya. Kalau udah dapat komunikasinya kita baru masuk ke pendekatannya. Terus setelah itu kita baru cari solusi bareng-bareng. Dan ini nyari solusinya pun enggak dengan orang lain yang mungkin kita hanya berdua atau bertiga, yang dimana itu kita ajak orang-orang yang memang benar-benar dia kita. Oke. Dari solusi Mas Ibra keren sih menurut saya. Iya. Mungkin Itu keren sekali sebenarnya. Karena kayak bertahap ya, gitu ya, nggak yang langsung sanksi gitu ya. yang saya berikan tadi solusi tadi kan solusi secara umumnya. Nanti kalau Ibra itu solusi secara contoh khususnya. Oh iya betul. Soalnya masalah kehidupan sehari-hari kan kita nggak bisa segampang itu menentukan faktornya. Pasti ada halangan seperti tadi, dimana kita mendekati yang orang itu kita itu mendekatinya susah karena nggak pernah kumpul, nggak pernah bla dan lain-lain. Nah gitu. Karena hal tersebut itu pokoknya susah. Ya, oke. Oke, jadi tadi ada tambahan dari Mas Ibra sama Mas Nopal nih. Mungkin dari Mbak Syifa mungkin ada solusi. kurang lebih sama seperti yang disebutkan. Lebih ingin bertanya aja kalau semisal solusi yang sudah ditemukan tidak masalah yang lama. Oh, nah itu. Kalau misal gimana? Solusinya Solusinya hanya berjalan saat efeknya cuma Nanti cuma udah benar untuk selesai. kayak gitu lagi gitu. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu nih orangnya? Mungkin dari teman-teman ada solusi lain nggak? Kalau emang apa namanya si anaknya cuma mandelnya pas habis diberitahu terus setelah itu kayak berapa bulan atau berapa hari itu kayak gitu lagi, itu gimana Pak? Kalian menghadapi orang kayak gitu? Oh ya lokal. ya kalau secara simpelnya sih ya kalau ngingetin pertama itu ya cuma ngingetin aja. Kalau mereka melakukan kesalahan pertama diingetin, kesalahan kedua kasih surat, kesalahan ketiga dah Surat selesai. apa itu? Surat cinta atau surat Surat apa? cinta.
Ya itu solusi simpelnya. Kalau itu anak kayak berulang lagi gitu. Ya itu solusi simpelnya. Tapi kan dalam masyarakat dan di sekolah ini tentunya itu kan kita nggak bisa, ada faktor yang menahan akses itulah, menahan langkah itu, menahan melakukan 3 hal tersebut. Kita lebih berusaha untuk mendekati, lebih berusaha untuk mempertahankan, merubah dia, memaksa untuk dia berubah, bukan dia yang pertama. Menghalangi buat dia nggak pergi gitu. Ya, mempertahankan. Mempertahankan ya. Gimana tuh kayak mungkin mempertahankannya gimana? Nah itu yang susah. Nggak tahu saya sendiri. Belum ada kayak kepikiran solusinya gitu ya. Hanya Allah yang bisa merubahnya. Itu solusinya. Atau mungkin mengharuskan dia kayak punya teman dekat di itu, atau mungkin dia punya teman dekat di organisasi itu, Mbak. Terus apa teman dekatnya itu juga kayak hilang-hilangan juga apa gimana? Kalau teman juga sih dia malah lanjut. Oh, apa teman dekatnya kayak lebih lanjut. Terus respon teman dekatnya itu kayak gimana sama temennya itu? Ya. Teman dekatnya kalau cerita ke saya itu dia juga capek sebenarnya kan harus mengambil tanggung jawabnya orang itu. Tapi teman dekatnya kayak pernah nanyain ke orangnya langsung. Iya pernah. Bahkan sering ke rumahnya buat bantuan apa maksudnya. Itu kayak teman dekatnya sendiri aja kesusahan buat nyari, capek nyari. Soalnya apa alasannya kok itu aja berpola. Saya sembunyi masih, entah dianya yang emang orangnya seperti itu atau ada yang lain yang saya sendiri tidak tahu. Oke. Mungkin tadi kan ada beberapa solusi nih dari teman-teman nih, Mbak. Dari teman-teman yang lain, mungkin dari Mbak Aya nih mau mencoba menerapkan solusi yang mana ini? Mungkin habis konseling ini. Nanti kan tadi kan ada sanksi, ada kayak tadi secara khususnya dijelasin sama Ibra tadi sama Nova enggak pendekatan dulu gitu ya. Pertahankan. Pendekatan dulu kayak gimana ngobrolnya ke anaknya gitu ya. Itu bisa dilakukan solusinya sih dari teman-teman yang lain tadi. Oke, mungkin kalau misal Mbak Aya udah nerapin solusinya itu tadi dan kebetulan nih kalau manjur gitu. Nah, habis itu mungkin dari rate 1 sampai 10 nih, mungkin konseling ini membantu nggak sama Mbak Aya? Membantu tempat pencerahan caranya Pendekatan dulu ya. Dari 1 sampai 10 nih rate-nya setelah ini berapa? Ini antara 1 sampai 10 nih. 10 kan kayak yang susah banget gitu, yang satu kayak udah plong gitu. Oke, jadi kayak ada penurunan gitu. Oke. Karena tadi kita juga sudah mengungkapkan masalah, terus juga udah kayak kasih solusi pendapat kalian ya. Sini Ibu ada kayak lembar masalah sih. Tadi kan kalian juga udah nyeritain masalah kalian ya. Nanti kalian bisa tuangkan di dalam lembar ini, nanti bisa dikumpulin kayak gitu. Kalau besok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ini juga waktunya kayaknya udah Iya. nggak mencukupi ya. Oke. Karena tadi kita udah bahas masalah, terus kita juga udah saling kasih solusi masing-masing ya. Dan Mbak Aya juga merasa masalahnya udah kayak lebih menurun ya Mbak, udah kayak tahu solusinya buat menangani masalah Mbak Aya tuh kayak gimana gitu. Dan karena mungkin waktu sesi konseling kita ini udah sore banget ya, udah kayak kalian juga pengen istirahat ya. Jadi sebelum kita menutup konseling, mungkin dari Mbak Aya mungkin ada kayak kesimpulan selama sesi konseling ini tadi bisa ditarakan.
memberikan kesimpulan, Ibu mau dengar pesan-pesan kalian setelah konseling ini. Tadi kan kayaknya tadi kurang lebih pernah pengalaman punya masalah yang sama kayak Mbak Aya ya, kayak punya temen yang suka hilang-hilangan gitu. Mungkin kesan-kesan kalian masalah si konseling ini tadi gimana? Mungkin dari Deba? Dari bapak aja dulu. Oh, dari Bapak, oke. Dari ayah. Dari Mbak Aya yang punya masalah tuh boleh. Gimana kan pesan-pesannya? Ayah. Mungkin setelah konseling ini kayak gimana gitu? Ya, merasa lebih lega karena tahu solusinya. Dia bakal menerapin solusi-solusi tadi ke orang yang sudah cerita. Oke, dari yang lain, teman-teman yang lain? Saya mungkin dengan langsung ini kita bisa solusi-solusi yang mengikuti masalah seperti itu dan mengerti bahwa mengenai pentingnya menjalin hubungan kayak gini. Oke, bagus. Dari teman-teman yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada, jadi untuk kita karena si konseling ini sudah waktunya sudah habis, kita cari gimana ya, kayak nyari tanggal lain mungkin lah buat mengetahui apakah apakah konselingnya sudah berhasil dari Mbak Aya, terus juga mungkin bisa membahas masalah teman-teman yang lain juga. Kita sepakati untuk hari selanjutnya nih, pertemuan selanjutnya kita mau sepakati hari apa? Minggu depan aja. Minggu depan, oke. Kira-kira tanggal berapa nih? Kalian bisanya? Iya. Oke, kita sepakat tanggal 10 ya. Mungkin untuk waktunya nanti hubungi lagi. Oke, jadi gitu ya. Karena tadi sudah mengungkapkan masalah kalian dan sudah dapat solusinya. Karena kita tadi diawali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga. Mungkin dari Mas Novel mau menutup juga? Mau nunjuk saja. Oke, tunjuk saja. Siapa yang mau ditunjuk? Ibra. Oke, Ibra boleh. Dari Ibra mungkin silakan memimpin doa. Sebelum kita akhiri konseling malam ini, marilah kita berdoa kepada keadaan masing-masing. Berdoa Oke, mau mengucapkan terima kasih pada kalian udah mau ikut sesi counseling kelompok ini ya. Semoga solusi yang udah Mbak siapa lupa saya, Mbak Aya dapatkan bisa membantu Mbak Aya ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan solusi dari masalahnya, dapat kita lakukan di sesi konseling selanjutnya. Ibu tutup sesi konseling ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.